Michael. Kesurupan mas. Om. Ya. Tadi internet aku nggak bisa tahu. Kenapa? Oh. Matiin dulu. Nggak tahu. Di daya mati, abis itu nyalain lagi. Iya. Untungnya nih kan aku kan Untungnya. sepemikiran banget. Dunia masih berputar. Untungnya anjing cuki mah keren mah. Sama ini. Kira emang Tapi katanya Bude Tuh. hafal doa tobat tuh yang versi apa namanya? Nih. Yang pertama. Nih, dari kodek nih. oh. Dari pagi udah. Nih yang ini. Coba. Coba. Mau apa sih bangsa? Nah, beda kan kalau lagi itu. Nah, coba ya. Nah, tadi minta. Ya saya diem aja. Latihan kan. Iya yang ya. Ya. Aku diam-diam. Kira lihat nah. Ku coba mendekat. Coba mendekati hatimu. Tenang dekat papi ya. Itu ada itu sih ada apa namanya? Apa namanya situ? Apa? Salak. Ya, dianya juga nggak ada. Siapa? Ini sih. Oh, si Maksudnya? siapa namanya lupa gua. Penutupan kayak nggak ada yang baik Apa sih namanya lupa. sepanjang hari. Kita tadi nggak jualannya di depan deh. Bau cowok tangkanya. Aku mau ini. Gue bilang masih itu ini. Udah besok mau dikirim sama JP. Itu tata ibadahnya mau bagaimana Mi? Biasa aja. Ininya biasa aja. Iya lu begini, udah ada kan Gue nggak formatnya. ngerti kalau bahasa kalau itu gue Enggak ada Mas JP kan lagu-lagunya lagu-lagu Ekumene kok. Iya maksud gue nggak ngerti tata caranya. Kalau tata caranya Lu ada format itunya nggak? Ada format awardnya nggak? nggak ada. Ya, Ya gue nggak tahu tata caranya. tata Emang gua ibadah pernah nggak ada. bikin. Yang bikin biasa. Ya siapa itu yang shop kopinya kan ada tuh yang bisa Kalau kirim. Katolik yang bikin selalu ininya si siapa? Si Sino. kalau biasanya itu katanya lagu-lagunya kita yang iniin, yang siapin. Tapi kalau Oke, lagunya kita siapin. ininya kalau cara-caranya ya ininya lah. Nggak, contoh yang udah pernah ada. Nggak sempit kan? Kak sempit nggak Kak? Enggak. Itu kan misa, ada komuninya kan nggak tahu tuh komuni adanya di mana. Kalau biasanya nggak pernah ada misa. Belok tajam ke kanan menuju Jalan Sungai Berantas. Coba tanya Tante Ola punya ini nggak dia? Coba gesek. Ntar aku yang bikin sini kalau misalkan kamu nggak ada ini. Kalau format award masih bisa gua. Setelah 600 meter, belok kiri di Nggak kayak demikiannya kayak yang itu kata-katanya yang awal itu dapat dari mana kata-katanya itu? Ya udah ada, emang di situ udah. Sebenarnya konsepnya itu aja, misa tuh sama satu itu aja. Iya, ya terus apa mau minta apanya nih? Formatnya itu kan berarti kan udah bentuk jadi, tapi yang Word masih yang bisa diedit. Kita mau ngubah lagunya. Oh, Kalau yang itunya sih ya, cuma rubah lagunya doang. iya, gua kira apa? Enggak, terus Kagak lah. homilinya di mana? Homili apa? Komuninya ditaruhnya di mana? Karena kalau biasanya kan kita nggak pernah komuni, nggak pernah ada komuni. Biasanya komuninya ditaruhnya di mana? Di bagian mana? Terus kata-kata komuninya gimana? Kita kan nggak pernah ada komuni kalau bisa kita ibadah biasa. Ya tadi gua lupa nanya Pak gua lagi. Sudah. Komuni. Kan udah komuni. Biasanya setelah persembahan baru komuni sih. Iya, persembahannya juga kapan? Yang kemarin Kan punya bukunya, harusnya lihat aja dari bukunya. mana bukunya? Lah itu kemarin
aja yang dari gereja dulu. Maksudnya pinjam satu kita bikin di Word gitu. Ya maksud gua kalau ada wordnya sekalian gitu loh maksud gua. Soalnya gua nggak ada. Setahu gua kita nggak pernah komuni dia K3. Ya makanya kali tante Ola punya kan dia dia Protestan ya. Oh, tante itu yang ada berarti ya. Tante siapa? Ice, iya. Nah, gue tanya Tante Ice bilang kalau Tante Ice itu selalu cuma nyiapin lagu-lagunya aja. Nanti tata caranya yang ngikutin di buku liturgi. Dia bilangnya gitu. Dia bilang kalau Astrid dari gereja ada liturginya, ya pinjam aja, katanya gitu. Nah, cuman kan nggak mungkin kalau pinjam dari gereja paling Ya nggak. udah browsing aja kalau gitu mau ngetik sendiri berarti. Browsing tinggal ketik sendiri. Bikin format sendiri. Ya kalau bikin format sendiri sih nggak apa-apa juga. Cuman kalau Ya mau nggak mau itu Kalau- orang format mentahan yang nggak ada wordnya. ya, kalau browsing pas nggak iniannya, kata-katanya Harusnya sama Katoliknya nggak, sama. sesuai nggak. Nah bikin aja dulu nanti tinggal kasih ke Mas Jepri atau Mbak Rita nanti tinggal sorry udah benar apa belum. Itu aja. Saya menemukan rute lebih cepat lewat Jalan Cakung Cilincing Raya yang menghemat waktu. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Raya Tugu. Belok kanan ke Jalan Raya Tugu. Oh, Setelah 400 meter, belok Baru tahu mau kiri bikin ke apa Jalan tadi? Cilincing Oh. Cilincing, Tanjung Priok. apa? Lebih baik mudik kalau mau belok daripada Ya makan kan itu udah tambahin nasi kan kita tambahin sendiri, ikan udah tambahin sendiri, udah. ikan. Iya kan lu mau sendiri kan? Iya sih. Gak apa-apa, kukusnya pagi bisa dibakar sebentar kok itu. Tapi harus pagi bangunnya, harus komit bangun pagi. Jumat kan kita ke pasar tuh. Kamu jadi cuti kan? Jadilah kalau aduh pagi bakarnya gimana? Hah? Pagi-pagi bakarnya gimana? Bisa ya? Keburu. Bisa sih harusnya jam 6 aja masih bisa. Belok kiri ke Jalan Cakung Cilincing Raya, Rampung Cilincing, Tanjung Priok. Tumben banget ini jalan. Setelah Jam berapa sih? 600 meter, belok tajam ke kanan untuk menuju Jalan Cakung Cilincing Raya. Lagi sepi. Wah, Mas Jepri tadi bilang, wah si Aset bosnya bingung dong 22% katanya. Iya. Iya. PH kan? PH 22%. Iya. Kita potong, kita kena 22%. Gila, penting sekali datang 5 orang 5. Belok tajam ke kanan untuk Ngapain? menuju Jalan Cakung Kerja. Cilincing Raya. Bego ya, harusnya kemarin gue ngasih gue suruh apply di Jobstreet itu istrinya si Bintang, jadi jangan dibawa. Terus Gue lupa, bawa. bukan, Oh nggak jadi. gue lupa apply jadi orang jadi masuk. Jangan Milah, ulang ngeri juga kalau di situ kalau begitu. Ayo orang Batak itu nanti dia setengah jalan, aduh. Iya. Masalahnya gampang, ngeri-ngeri juga. Terus di Jalan Bukannya rasis ya? sejauh 4 km. Ada becak begitu.
ETD-nya. Apa? ETD tanggal 10. Kalau Nggak, kata analisa masih ini. masih kan gue bilang, wah, Biaya demo rate lu udah berapa lama? gue bilang ya Pak, ini biaya storage saya aja udah dari tanggal 22 April, udah mau 2 bulan. Kamu nggak nanya kendalanya apa Pak gitu? Iya, gue bilang kenapa ada yang ini Pak, yang apa, yang masalahnya di mana ya Pak? Gue bilang begitu aja. Iya, tanya aja Terus gitu. dia bilang silakan cek berkala saja di hotline ini. Anjing, gue bilang cek berkala, cek berkala. Gue betenya kalau sampai nanti nggak ada hasil apanya, labnya nggak ada masalah dan nggak ada apa-apa dan bisa langsung dijalanin, itu kan yang kayak gini kan. Kenapa lo mesti lama? Dia nunggu kali ya, nunggu kita. Lo mau bayar nggak nih? Ya iya kan lu gua bilang udah tanggung kalau lu bayar juga. Buang-buang duit. Nggak ini, nggak. Udah nunggu lama, biarin aja udah kayak gitu. Beneran kok. Kalau gue bilang ke hotline-nya aja, lu ini aja. Kenapa sih? Penyebabnya apa sih kalau misalkan itu Itu yang lama? gua biasa telepon, yang biasa gue WA itu hotline-nya. Gue nggak dikasih nomor pribadinya B2. Ya nggak bakal mau lah ngasih dia. Nggak, masa pengaduan itu loh, yang nggak disonding aja tipis-tipis gitu. Kan ada yang mulai tanya nih. Gue rasa orang malas karena itu kali. Oh gampang aja lah, bayar. Kalau lu udah kadung, udah nunggu lama masih bayar lagi kan bodoh gitu namanya. Apa sih sebenarnya bikin lama? Nggak tahu. Analisa apa? Iya, makan dari itu. Sekarang lu ngelakuin proses apa sih? Pengecekan berapa lama sih? Alatnya nggak ada, masa negara nggak punya? Sekarang gini ya, itu kan dia ngecek barangnya itu di lab. Antara barang ini boleh nggak diekspor kan? Lab udah selesai, harusnya udah kelihatan dari lab itu, bener gak? Ya iyalah, Barang dianalisa ini apa lagi? mengandung apa? Apakah bisa untuk diekspor? Apakah enggak? Dia udah minta MSDS-nya. Udah Itu minta- masalahnya kalau negara udah yang minta itu kalau flow swasta chart-nya. mendingan. Udah. Terus apa? Lu mau analisa apa lagi gitu loh? Nah itu dia. Aku. Karena mereka nggak punya itu pembanding, jadi mereka semena-mena. Ya lu tungguin aja sih, gitu. Ini kan ada di gua, tapi kalau ada pembanding dia mikir. Ya udah nggak apa-apa, lu silakan lu periksa. Gua punya pembanding gua sendiri pakai swasta. Gua periksa. Pasti hasilnya beda, lebih cepat. Iyalah. Iya, karena itu mereka cuman berdiri sendiri, negara doang yang punya. Begitu semena-mena. Ya sekarang tergantung lu. DMO itu sekian, ya lu bayar ke negara. Kalau mau jalur cepat, ya nggak mungkin lah, maksud gua udah dicek lab, lab tuh udah ada alat, pokoknya udah semuanya udah buset dah. Orang mana investasi males di Indonesia ya begitu, jelimet, administrasi jelimet, birokrasinya jelimet. Investor pada kabur, memperkaya diri sendiri, makanya lah. Ya nggak masuk akal aja, udah di lab aja udah ketahuan, apalagi sih? Dia nggak pernah ngasih tahu siklusnya, proses pengecekannya seperti apa. Enggak. Iya. Hasil lab gue minta aja nggak dikasih. Mereka kasih. Dia bilang nggak bisa. Kan barang-barang lu yang dicek lab. Iya. Ya harusnya hasilnya Orang dikasih. gua. Hasilnya kasih tahu dong, bahwa hasilnya sekian. Kalau misalkan yang di lab itu hasilnya oke, barang ini bisa diekspor, tidak Tiga kontainer lagi, gila. Berapa itu storage-nya, gue lagi mikirin aja nih. 3 kontainer udah pasti lebih gede dari kirim barangnya. Ya iyalah. Makanya aneh. Kalau memang itu barang nggak boleh atau apa, harusnya kan dia panggil kita dong, wawancara. Ya iyalah. dong. Dari hasil lab itu. Dari hasil lab aja udah ketahuan, namanya juga laboratorium. Gue panggil lah yang punya barang nih, hasil labnya nih, ini barang lu nggak boleh nih diinin. Ya gitu dong, dipanggil Iya, dong. kan ada yang dari hasil itu bisa pasti kan ada tindak lanjutnya. Nah, Itu analisa lah, apa yang mau dianalisa? apa yang dianalisa lagi? Pertama sebelum masuk
lab dia analisa dokumen, udah masuk lab dia analisa lab, udah selesai masuk lab dia analisa dokumen lagi. Dokumen mulu analisa berapa kali sih? Dokumen itu kan tertulis. Berapa lama sih lu analisanya dokumen? Harusnya kan Permainan itu mah. udah periksa dokumen, periksa lab, udah lu udah tinggal oh dokumennya dia begini, oh labnya dia begini, udah tentukan aja Iya. mau gimana nih barang gua. Ini emang cari duitnya emang orang diulur-ulur biar Anda harus menghasilkan negara juga biar nggak kelihatan lah, biar negara gua dapat. Kan nggak mungkin negara pun kasnya kosong nih untuk ini nih, nggak mungkin deh yang kayak gitu-gitu. Lu nggak ngasih ke gue, udah gua kasih negara aja biar ada pemasukan negara. Brengsek gitu. brengsek emang. Iyalah. Gua sih kalau tanggal 10 gua masih tanda tanya itu bisa nggak, tapi kalau tanggal 15 gua rasa bisa. Kalau tanggal 15 RTD gua rasa minggu ini kelar tuh dokumen, baru minggu depan kelarin sistem PEB-nya, pembetulan apa segala macem, baru masuk berangkat 15 tuh bisa sih. Kalau tanggal 10 aduh kayak mepet banget, sekarang aja belum kelar. Kecuali kalau besok kelar udah ada hasilnya besok juga, atau hasilnya Kamis atau Jumat, masih mending bisa tanggal 10. Jadi ribet banget. Orang diperes kayak gitu namanya. Iya gue bingung juga, si musik katanya P2-nya kuat, tapi kok kayak gitu dia nggak mantu. Kalau videonya kuat mah nggak sampai kayak begitu. Gue mau suruh Bastian masuk, tapi gue takutnya nanti justru Udah tanggung nih kalau dengan kondisi yang sekarang. udah sebulan lewat ya, tanggal 22 gue udah mau 2 bulan, gila. NHI 2 bulan ekspor, aneh aja, biasanya tuh sebulan. Ya udah ketetapan 7 hari aja udah aneh itu. 7 hari kan berarti kan waktu terlama dia nggak melakukan laboratorium. Ini udah sampai sebulan. Sekarang yang analisa kan berapa? 7 hari lagi lah. Masih mulur lagi. Gila kali. Oh, gitu. Tidur kali kerjanya apa gimana? Susah kalau berhubungan dengan negara ya begitu, orang malas makannya. Males nih kan. Ya itu kan kenapa orang ada muncul cepat lama begitu, diulur-ulur. Kita nggak dapat kepastian, kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu hasilnya gimana juga. Iyalah. Kalau lu komit 7 hari, ini katanya 7 hari lo tanya, oh iya Bu, ini hasilnya udah keluar, barang ibu ini di secara laboratorium nggak ada masalah, tapi kita harus analisa dokumennya lagi. Waktu 7 hari, sebelum 7 hari Bu, ini dokumennya udah oke segala macam, Nah, tapi ini ada kendala Bu, gini-gini. Enak. Ini cek hotline. cek hotline. Itu mah terlalu dibuat-buat kayak gitu mah. Anjing deh. Masa lu nggak bisa ngasih kepastian seberapa lama sih? Kan yang apa ekspor bukan ibu doang, ya ngerti. Lu kan udah bisa munculin 7 hari kan berarti kan udah Berarti udah iya. udah antisipasi. Masa kayak perusahaan di pasar induk, ini negara lu. Aneh. Gak masuk di akal aja kayak gitu-gitu gitu loh. Ya orang-orang awam juga masih bisa ini. Nanti kalau kita kenceng Iya. ditandain, di blacklist sama segala Iya. macam. Males ya gitu. Padahal ya Susah kalau udah jadi alat cuman untuk memperkaya diri ya begitu jadinya. Makanya gue emang nggak tertarik sama sekali namanya gitu. Biarin aja lah di pas-pasan. Ya begitu.
rumah presiden juga awal-awal doang, menteri itu juga awal-awal doang. Presiden lembek, dia kalah-kalin juga. Ya satu orang nggak mungkin mau bisa merubah yang 1000 ya. Udah paling nggak mungkin. Lu ngelawan arus lu habis dibantai. Udah kita bohong-bohongin aja, lu pinter lulusan mana segala macam, tetep aja dibohongin. Gak butuh orang pintar, orang licik kalau di sini mah. Gak butuh orang jujur, pembohong malah justru yang jadi pahlawan. Dia lihat jobnya gini, terus oh ini harusnya ini targetnya ini dia dalam jobnya yang ini, KPI-nya yang ini, dalam KPI yang nomor 1 misalnya targetnya dia 98 nih, harus 98%. Lah kok dia yang menentukan? Karena dia ini dia ngambil tes kasus, jadi beberapa pasti kan dia ambil dari beberapa perusahaan nih. Iya, misalkan ada perusahaan sejenis sama kayak lu. Jadi kalau Bu Wiwin main targetnya itu dia KPI ini kan 5 tahun. Jadi dia nggak mau nanti terlalu tahun depan naik sampai naiknya kita nggak bisa ngejar takutnya. Ya, jadi ya makanya target itu sebenarnya tentuin berdasarkan rumusan dari yang sebelumnya. Iya. Harusnya begitu. Nah, nggak bisa naik jadinya gitu. Jadinya naiknya itu pelan gitu. Kalau si Wiwin kan yang pertama nih, misalnya karena kita baru mulai KPI tahun 2026 ini, jadi kita targetnya yang sebelumnya tahun 2025 50% lah, misalnya begitu. Targetnya untuk KPI yang nomor 1, misalnya nomor 1 KPI-nya meningkatkan margin perusahaan. Targetnya tahun 2025 itu 50%. Nah, tahun 2026 naiklah. Nah, naiknya si Bu Win itu maunya dia naiknya 60%. Nah, baru nanti 2027 70%. Nggak bisa kalau ini sampai nanti 100%-nya nanti. Iya. Tapi dia orang ini maunya ya udah, lu tahun ini kan udah 50%. Ya tahun depan lu harus challenge-nya lebih tinggi lagi. Naik langsung 70%. Iya. Nah, Bu Win nggak mau kayak gitu. Kalau kayak gitu, katanya dia empot-empotan nanti ngejarnya. Mendingan kita naik biar kita achieve semua. Iya kan bisa dilihat gini loh. Kan kita bisa sampai targetnya 50%. Misalkan 50% sekarang. Besok dinaikin 70%. Nah, tapi kan lihat juga faktor-faktornya apa. Apa aja mempengaruhi pencapaian target itu. Iya, justru karena dia melihat itu, maksudnya dia kan melihat kira-kira dengan faktor-faktor ini bisa nggak kita nyampe 70. Kalau dia rasa kayaknya nggak bisa, ya udah kita naik 65 aja misalnya. Atau kita naik 60. Iya, kalau Wiwin pikirannya gitu. Tapi orang ini pikirannya
Ya Setinggi masa lu mungkin, nggak bisa sih gitu loh. 98, iya. Masa lu nggak bisa segitu? Tapi dia faktor-faktor setinggi itunya mungkin. juga dimasukin nggak? Nah, dia mungkin ya itu yang lu bilang, dia faktor-faktor kayak gitu dia lihat dari kasus-kasus sebelumnya. Tapi kan nggak bisa disamaratain dong. Iya. Kasus-kasus kayak gitu. Ya makanya itu kan sebenarnya bisa dilihat nanti kan ditarik nih. Jadi ketemunya rata-rata. Misalkan dalam satu tahun itu 6 bulan kita oke nih penjualan, tapi kan di momen tertentu ada namanya peak season atau segala macam itu kan ada tuh pasti kan. Ya, jadi iya. Jadi kalau si Mei Chan, kenapa Mei Chan bilang ini gila, nilai gue persentase gue kok target gue tinggi banget katanya gitu. Gue pas tadi gue interview itu, gue tahu berarti si Mei Chan ini kebawa sama arusnya dia nih, arusnya orang KPI ini, karena dia juga tadi ke gua lah kan, kalau Bu Asri itu udah bisa menguasai ini, kenapa nggak targetnya lebih tinggi? Gue bilang, terus dalam hati gua, wah kan kita ada ini juga, ada apa namanya, Trial takutnya error nanti, juga ada kesalahan gitu. Itu kan juga harus kita perhitungin. Iya, masuk faktor. Biasanya dari semua itu 5% paling gede itu faktor-faktor itu diperhitungkan. Tetap dimasukin, faktor itu pasti ada, dimasuk tetap. Gue bilang, wah berarti kayaknya nggak bisa nih kalau tinggi kayak gini. Nggak, coba lu Kalau kasih si tau ke gua Wiwin deh. itu, Kasih tau ke gua, lu apa contohnya KPI lu yang menurut lu nggak nyampe, yang targetnya agak sulit dicapai? itu apa nih namanya? Margin perusahaan. Bukan. Apa nih, ketepatan waktu invoice. ketepatan waktu invoice. Jadi Ketepatan waktu invoice itu targetnya berapa? Targetnya itu dikasih 7 hari. Enggak, maksudnya berapa persentasenya berapa? 98% atau berapa? Nggak mungkin 100% dong. Enggak. Berapa? Dia mintanya ya 75% kok nggak salah. Oke, 75%. Sekarang pencapaian lu udah berapa persen? Itu dia, karena itu kan susah. Emang itu yang lebih susah. Nah, kalau si siapa namanya? Kalau si Wiwin Kan dihitungnya gini, Mi. Kalau pekerjaan itu yang susah, targetnya itu jangan gede-gede. Gini. Wiwin bilangnya gitu. Dalam setahun total invoice lu berapa? Ya kan? Berarti invoice ini berhubungan dengan tanggal nih. Ya, lu bilang 7 hari. 7 hari setelah barang diterima. setelah barang diterima. Oke. Berarti kan kalau misalkan kita bicara nih, dalam 1 tahun itu ada berapa invoice? Misalkan 1.000, 100 lah kita bilang ya, 100. Dari 100 itu kalau targetnya 75, berarti kan 75 dokumen yang harus tersubmit sesuai dengan lead time-nya 7 hari, betul ya? Iya. Nah, berarti sekarang ini lu nyampenya baru 50 misalkan. Berarti kan masih ada kekurangan lu 25% lagi tuh. Nah, itu kan dilihat tuh errornya karena apa. Terus dilihat mana aja yang sering kurang nih. Kan kalau 75% tuh kan semua Surabaya, pokoknya semua lah, semua invoice, bener gak? Iya. Nah, makanya itu dilihat dulu nih. Lu apa namanya? Lu tarik datanya. Yang mana sih yang sering late? Berarti kan kita berhubungan dengan tanggal diterima sama tanggal 7 hari. Berarti tanggal berapa invoice harus submit, betul gak? Iya dong. Apa? Tanggal diterima barang ditambah sama lead time 7 hari. Misalkan tanggal 1 diterima, berarti tambah lead time 7 hari, tanggal 8 itu udah termasuk harus diterima dong. Minimal, maksimal, bener gak? Maksimal, iya. Nah itu lu lihat dulu nih daerah-daerah mana nih yang nggak bisa submit. Jadi lu kerucutin lagi, Mi. Kalau Jakarta harusnya kagak ya? Oh, Jakarta malah enggak. Itu Iya. yang buat masalah yang gua Surabaya sama Semarang. Nah, Kalau itu. Jakarta dia enggak. Nah makanya lu rubah tuh. Selambatnya karena apa? Karena kan ada pengiriman dokumen apa segala macam. Nah, pengiriman dokumen udah dikasih waktu 3 hari dari sana, dari Surabaya ke sini, karena itu harus dihitung juga, masuk dalam lead time juga. Harusnya 2 hari karena kan bisa pakai yang ONS. Iya, tapi kita ngambilnya 3 hari. 3 hari lu ke siapa nih? Buat ke target itu. Buat ke si siapa? KPI-nya itu. Iya. Tapi lu ke customer ke vendor lu harus bilang 2 hari. Karena ONS. Iya. Karena ONS itu
nih ya, ONS itu garansinya kalau lu nggak bisa sampai Ya itu. kalau ke vendor kan lu yang pokoknya gua terima, gua harus kasih ke customer gua tanggal segini misalnya kan. Jadi gua harus lebih kurang dari tanggal itu gua udah dapat dari Iya, vendor. maksud gua itu. Makanya kan kalau kita bicara biaya pengirim liter pengiriman nih, mode pengiriman yang paling tercepat adalah ONS atau YES. Ya kan? Berarti yakin esok sampai nih. Kirim hari ini besok sampai. Iya dong, ya taruhlah 2 hari. Kalau lu udah 3 hari, ya itu kiriman reguler, aman lah lu harusnya. Ya kan? Nah, lu ke vendor ini lu yang harus lu tekenin. Lu harus pakai yang YES atau ONS. Biayanya gede. Misalkan kemarin berapa? 43.000 ya Surabaya ya? Ya udah tinggal balikin lagi ke Pamusi. Mau dibayar 50-50, mereka bayar atau kita yang bayar? Masuklah gitu gua di margin perusahaan. Iya pasti akan ngegerus itu, harus itu pasti. Itu akan mempengaruhi. Karena kalau udah di luar kota yang paling susah. Mau pakai apa kan pasti akan ada biayanya. Kecuali dia ada perwakilan di Jakarta. Sama aja dia kirim pakai dokumen. Jadi kalau lu pakai YES nih, lu nggak sampai besoknya, itu lu garansi lu gratis nggak bayar. Iya, jangan bayar. Atau turun jadi reguler. Gitu. Garansi free. Dan biasa kalau corporate itu harganya lebih murah. Apa? Kalau corporate pengiriman, iya. Gue aja Jakarta aja bisa 5.000. Yang lain 7,5 per kilo loh. Berarti cuma dokumen doang loh, nggak ada lagi yang lain ya. Iya, bisa info itu yang jadi krusial. Nanti kalau KPI lu nggak capai target berarti bonus lu nggak ini dong, Iya. nggak sesuai. Dan mempengaruhi gaji juga. Tai. Males. Pakai kayak gitu. Otak gua udah nggak nyampe. Mau nggak mau udah ditentuin kayak begitu, berpacu dengan itu. Terus juga jadi gue bingungnya gini, itu OPS Semarang ada si Asep, ada satu lagi yang bantu namanya Ugi. Nah si Ugi ngapain kerjanya ya, bingung gue. Si Asep kerjanya di lapangan apa segala ngambil DO. Gue tanya Pak Asep, Ugi ngapain Pak, ngirim dokumen doang. Hah? Gue bilang ngirim dokumen doang, gue bilang lah. Tapi lu harus jelas tanya dulu gini takutnya gini, Asep itu malah nggak kasih kerjaan karena ke dia karena ada duitnya kali. Enggak, dia nggak bisa. Dia bilang katanya dia belum bisa dilepas. Oke, maksud gue gini. Oke, kalau lu mau ambil lapangan, lu lapangan nggak apa-apa karena mungkin memang dia nggak bisa, nggak ada background di lapangan.
Tapi kan nginput dia harusnya bisa. Nah iya, masa Asep juga Nah, ngerjain. jadi kalau si Asep lagi ke Surabaya, Dia kasih, Pak, dia itu input. diinput dong, yang ini Pak tolong. Nanti ya Bu, saya soalnya nggak bawa laptop, Asep. Saya nggak bawa Ada. laptop. Terus gue bilang gak ada yang input, gue bilang gitu. Iya nggak ada yang input saya. Terus Ugi nggak bisa juga lagi itu. Nggak bisa nginput. Ya. Gue bilang, gue tadi bilang sama Bu Wiwin, lah sekarang kalau dia nggak bisa nginput, mau ngapain dia kalau cuma ngirim doang? Mau ngapain dia ngirim doang? Bayar ngabisin kos Ngabisin. doang. Nah, mendingan mau dilanjut dia kerja, tapi dia diajarin nginput, dia suruh yang nginput, sama suruh dokumen dipilih-pilihin, kirim ke sini. Atau kita ganti orang. Ya iya, pilihannya cuma itu. Kita ganti orangnya apa? Ya cari yang seperti Asep juga. Jadi dia bisa. Ya kan tugas dia sebenarnya kan dikasih orang itu buat meringankan bebannya si Asep kan. Nah, betul. Bebannya Asep nggak berkurang, kerjaan juga terpending, tapi kos keluar terus sekarang buat bayar giliran gaji. gua, invoice semua masuk ke gua. Invoice Semarang Surabaya masuk ke gua cek apa segala macam. Lah gua masih megang shipment juga. Gila, gua bilang. Lu jangan samain sama Pak Ben. Pak Ben udah oke lah dia sama invoice juga, tapi dia nggak megang invoice. Dia kasih ke si Alfi, ke Rizky yang bagian invoice. Dengan santainya si siapa namanya, si Wiwin bilang, ya berarti kamu kasih kerjaan kamu ke Asep, kamu ajarin Asep. Ya sekarang Asepnya aja di lapangan, gue bilang gitu, gimana dia mau ngerjain yang kerjaan yang di kantor. Coba aja balikin aja ke dia gini, Mi. Oke Bu, sekarang ini deh, kalau saya kan butuh orang nih, kalau ibu bilang Asep suruh ajarin, ya udah saya minta dia 1 minggu di sini atau 1 bulan. Mau tahu di lapangan siapa yang mau ngerjain? Iya. Karena kerjanya harus fokus. Iya. Lah, gue bilang, lah si Ugi ngapain? Kayak tadi, si Asep di Surabaya. Gue ada mau kasih LOI di Semarang. Ada si Ugi di Semarang. Masa nunggu si Asep balik dari Surabaya? Ngaco. Gue bilang, lah si Ugi ngapain Pak? Suruh dia aja. Terus Asep bilang apa? Dia belum bisa Bu. Aduh, gue bilang, nanti gue ngomong dah, gue bakal ngomong sama Bu Irin Sapamus besok. Ya iyalah, harus Gua diomongin itu bilang, mah. Pak, kalau Ugi nggak bisa, gue bilang gitu. Sekarang dia kerjanya ngapain? Ini dokumen doang, nggak bisa, gue bilang gitu. Sekarang kita bagi kerjaan sama Ugi nginput, gituin. Ya, tapi dia belum bisa Bu, bikin surat jalan, dia ajarin, gue bilang gitu. Bapak ajarin. Lah kalau lagi nggak ada shipment Surabaya, Asep nyantai. Lah gue kalau nggak ada shipment Surabaya, gue ngerjain shipment lain, shipment Belawan, Balikpapan. Lah kalau lu nggak ada shipment Surabaya Semarang, lu nyantai. Kayak kemarin Jumat, nggak ada apa-apa, gue telepon baru bangun. Lah, gue bilang gimana? Ya tapi kalau lagi ada shipment dia sampai begadang-begadang kan, Mi. Iya, ya tapi ya nggak gitu juga Iya, lah. makanya. Jangan banyakkan di gua dong. Ya, harusnya lu bagi, ke bener sekarang, situ. ya memang gua bagi. Makanya sekarang gua supervisor apa? Tuh kerjaan gua sama yang lain, sama yang staff gua sama. Ngerjain Kerjaan staff lu yang semua. ngerjain. Iya. Ngapain ya? Beli jamu itu. Oh ini ada penilaian personal lagi, Papio minta. Ngapain? Kalau penilaian personal kan paling kan itu doang. Sensi, kehadiran. Bukan Apa? apa nih namanya, cara memecahkan masalah.
problem solving. dalam kepemimpinan, terus bagaimana cara kepemimpinannya, ada 10. Itu nanti tuh kan yang menentukan 10 itu apa-apa aja. Wah, tadi contohnya yang gua kasih tahu, karena dari contohnya dari tadi orang itu. Nah, ya nanti yang menentukan 10 itu tugasnya HRD, dia bilang nanti ini HRD yang bikin, baru nanti di-share ke kalian. Gua bilang apa lupa. Sabar. Ya tadi lagi Pak Ben apa WA, Bu ini PLB di sistem nggak diupdate, yang update siapa ya? Nggak tahu Pak, saya nggak ngupdate PLB. Gue bilang kan bukan saya yang PLB, gue bilang saya kan shipment luar kota jelas. Pak Ben tuh apa, manajer ya? Bukan Apa dia? supervisor. Supervisor. Saya jelas cuma shipment Surabaya, shipment luar kota. Nah PLB saya nggak tahu. Nah PLB ya si Tony lah, siapa? Masa iya gue semua? Gini aja baiknya kalau Pak, kita kan udah ada manajer, Bapak baiknya tanya langsung ke manajer, jangan ke saya Pak gitu. Karena saya nggak ada otorisasinya. Setiap dia tanya bilang gitu, Mi, kalau bukan kamu yang kerjain, dia akan bosan dah. Kalau dia tanya begitu berharap lu yang ngerjain. Ya emang iya. Iya makanya lu gue begitu. Musiknya juga PA. Nanti kalau udah ngomong kayak gitu, dia bilang, iya, oh itu nanti Bu Astrid yang ini. Anjing. Gua. Sekarang kan udah jelas shipment luar kota. Kalau sampai dia bilang PLB gua lagi, gua bilang gila. Si Tony lah, ngapain si Tony? Iya maksud gue gitu, lu arahin ke Pak Ben, ke manajer dulu. Kalau manajer lu balikin lagi ke lu aja street apa segala macam. Bu, kalau saya semua yang ngerjain, ya nggak kepegang. Makanya itu coba saya tanya deh, misalkan KPI itu kan ada targetnya. Saya balikin deh, kalau KPI itu sebenarnya job desk-nya orang tuh berapa banyak sih volumenya? Dia nggak. Gue bingungnya gini loh, lu nggak ada cycle time ya buat ngerjain satu proses itu berapa? Dia ngonton KPI target nggak pakai cycle time, nggak ada. Apa sih? Cycle time tuh jadi satu proses itu berapa lama lu ngerjain. Kalau lu numpuk lu semua, contoh lu ngerjain statement, berapa lama lu ngerjain? Dari statement awal sampai dengan habis akhir, yang bisa dikerjain langsung. Berapa lama coba? Nanti kan tuh bisa kerangkum semua. Jadi waktu lu 8 jam tuh bisa cover gak tuh kerjaan? Kan kita kerja tuh 8 jam, 7 jam efektif kerja kita. Ya enggak? Karena 1 jam istirahat. Iya. Nah, belum lagi dipotong. Biasanya sih kalau gue dulu target gue KPI itu 7 jam itu waktu efektif, dikurangin 1 jam lagi. Jadi 6 jam sebenarnya yang itu paling efektif kita kerja. Karena itu satu proses pekerjaan itu kan ada waktunya yang kita kerjain. Belum lagi berhubungan dengan orang lain. Ya dan nentuin target tapi nggak tahu waktunya mau ngerjaannya. Semua dilimpahin ke lu. 8 jam udah cukup belum nih kerja semua proses pekerjaan itu dikerjain? Emang datangnya nggak secara bersamaan, betul. Batagor. Tapi harusnya diukur juga kayak gitu-gitu. Bapaknya Batak. Iya, Batagor. Siapa untuk gua? Memang gila. Mau nggak mau kalau itu udah sounding begitu susah juga.
sebenarnya enak sih kalau pakai gitu juga Mi. Ada apa? Ada lu ada, jadi ada batasan juga buat Iya, lu. benar, buat Ada kerjaannya. positifnya gitu sih. Tapi ya itu karena lu belum terbiasa jadi lo kan terasa aneh. Nah, butuh penyesuaian kayak gitu, benar. Tapi jangan jadiin target itu jadi musuh buat lu. Karena mau nggak mau pasti harus dijalanin dia. Mau nggak mau, suka nggak suka. jalanin aja. Kalau memang nanti kalau misalnya kenapa nih nggak sampai 7 hari? Kenapa finance bisa? Nah, itu lu rangkum lewat itu. Ya nanti Itu. kan kata si Evidennya lu harus tahu. ini nanti ada faktornya apa yang Iya. bikin begini. Nanti kan nah itu Nah, pengecualian katanya. Dari situ lu bisa nunjukin Mi. Jadi lu tahu nih permasalahan. Lu tiap bulan tuh lu harus lu harus bikin apa namanya? Kayak summary gitu loh. Jadi ini nggak sampai kenapa kira-kira. Nah dulu lu siapin tuh jawabannya tuh, pemecahan masalahnya. Oh begini, ini Bu nggak sampai target, pasti kan tanya muncul kenapa. Oh karena ini Bu kendalanya, dokumennya kita kirimin pakai paket yang reguler misalkan. Solusinya pasti kan tanya begitu. Nah itu jatuhnya nanti problem solving dari lu. Dan lu punya masalah itu, lu bisa nyelesain masalah lu nggak? Oh masalah gue begini nih, gue mau menyelesaikan begini, kira-kira hasilnya akan begini. Itu biasanya gitu. Yang udah gue dulu ngalaminnya begitu. Masalah lu apa, kendala lu di mana, cara nyelesain masalahnya bagaimana, resultnya akan bagaimana. Itu. Kalau gue dulu ada tim namanya timnya apa ya namanya sih Pak itu dulu. Ada itu namanya tim BA, Business Excellence. Tuh ada timnya yang ngurusin gituan. Itu tanya terus kenapa sampai lu nggak punya jawaban, sampai permasalahan itu udah berhenti di situ. Kalau masih ada kenapanya berarti belum terselesaikan. Aduh, saya ngerame banget lagi. Waduh, yang internasional rame lagi. Kan kayak ini ramenya ini. Ini sini. Dia nggak rame tuh. Enggak, mesti parkirnya agak susah. Lalu ya bentar ya. Itu buahnya sekitar apa, Mek? Selamat malam Mama Angel, maaf mengganggu waktunya malam-malam. Malam Bu, Mami bilangnya ada apa Bu? Yang apa, Nya? Oh, Apa aku ada masalahnya? Karena nggak ada, Nya. ini katanya Aku baik-baik aja kok, Bu, di sekolah, Bu. Aku nggak ngapain, aku cuma main doang. Gak enak, Cok. Ih, terus dia muncul.
mati ini sih, tumben. Apa ini? Kenapa ini? Kenapa mas? Ini apa? Dokter gigi ditusuk. Di mana? Di mana namanya? Di Nado. Tangerang. Oh, oh kok perawatan di ini? Iya, kan ini dokternya. Kan dia lagi di klinik gigi tuh. Perawatnya cewek? Cewek juga. Oh ini kali, Tuh. cemburu kali. Berarti dia kenal dong sama perawat. Harus ya, kalau tiba-tiba. Tangerang. Sadis juga orang, nggak mungkin kalau tanpa sebab akibat langsung main tuja aja. Itu pelakunya? Iya, Lah disuruh keluar aja. enggak itu. Ini pelakunya? Iya. Hecin. Enggak tahu ya Cina apa bukan. Hecin ya. Itu apa, Be? Oh, itu yang ditusuk ya? Gila 5 tusukan. Kenapa sih? Motifnya apa? Nggak boleh jemput anaknya di rumah biar mengantar ke sekolah, karena itu juga ada yang sampaikan ngomong kepada babysitternya hari ini siapa yang ngantar. Siapa itu? Untuk antaranya dia tanya sama babysitternya, oh belum tahu. Jadi kenapa Ruben tanya ada nggak upaya Ruben? Ayo kenapa nggak tanya? Hah? Udah dibenerin nih jalan ya? Apa yang menjadi masalah? Oh iya. Iya udah. Kamu tidak bisa mempertemukan dan mengantar anakmu yang dua ini kepada ayahnya. Kenapa nggak bertanya Kan dulu? lurus-lurus aja kita ya. Iya, gua nggak tahu. Kenapa kok jadi Ruben yang terikat tokohnya? Sementara dia yang hari ketemu anaknya. Oh, Sarwenda. Jadi ayo kita melihat itu secara klinis, ya. Jadi bagus pertanyaannya. Kenapa baru ini? Kenapa kok itu yang ditanyakan? Kenapa tanya? Apa sih masalahmu? Kok nggak mau gitu kan anakmu ketemu sama bapaknya? Kenapa yang disampaikan hanya mengenai masalah? Nggak ada dong kita mengulang lagi nggak keinginan. Kenapa nggak yang dijelaskan? Oke, saya mengatakan duduk bersama ayo kita harus minggu berapa hari? Kecuali kalau misalnya pada hari yang ditentukan perhalangan, kita harus berbulan. Mereka berbulan lagi untuk ganti hari. Nggak, saya kan gampang kan? Kenapa nggak? Kenapa sih? Lu nggak kasih jadwal anak lu, Ruben? Kenapa tuh sih? Ruben nggak boleh jemput anaknya di rumah biar mengantar ke sekolah, karena itu juga ada Ruben sampaikan. Ngomong kepada babysitternya, hari ini siapa yang ngantar? Untuk ngantar aja dia perlu tanya sama babysitternya, oh belum tahu, nanti lihat. Jadi kenapa Ruben tanya? Ada nggak upaya Ruben? Ada kenapa? Kenapa nggak tanya ke ibunya? Apa yang menjadi masalahmu untuk kamu? Minola sembayang ya? Bukan mengantar anakmu yang dua ini kepada ayahnya. Kenapa nggak bertanya ke orang tua Aisyah? Kenapa kok jadi Ruben yang bikin gitu? Sementara dia yang tidak ketemu anaknya. Harga murahnya tidak dapat 2 kali habis. Harga murahnya tidak dapat. Set gendut siapa itu? Ya, dia ngobrol di situ, Bu. Ini jalanan, Bu. Kurang repot jalan lu ngobrol di situ.
Tadi udah tidur emang? Udah dari jam 9 sampai jam 12. Oh pantes. Pulang sekolah? Nah, Pulang sekolah makan langsung kamu? enggak, aku bangun tidur langsung makan. Ada Kinan tidur gak? Enggak. Kiran tidur. Hah? Ya si Kiran tidur. Enggak. Tadi di rumah Bude Enggak. nggak tidur. Pantesan dia. Bibir kamarnya dingin banget. Mana dia tidur jam 3 sampai jam 4. Setengah 3. Setengah 3 sampai jam 4 lah. Lumayan. Ya, nggak usah. Lumayan. Nanti belajar baca dulu ya Kak ya, sebentar ya. Emang gue tahu bahasa Inggris. Hah? Ini bahasa Inggris. Iya bahasa Inggris pelajarin aja, ayat aja itu. Apa materinya? Kan nggak jauh-jauh dari situ. Biasa kan? Tadi aku bawanya PJO, aku bukan BI. Tapi aku ada di catatan aku bawa catatan BI. Dong. Ternyata PJO hari Kamis. Selamat Aska. Salting, ngikutin salting. Dari Pak Budi sekarang buak mas gue semprot. Iya, dia kasih gue surat panggilan untuk ketemu sama kepala sekolah. Terus? Dia terbitin tanggal 2. Gue abis gue semprot tuh si Budi. Tapi gue nggak marah sama Pak Budi, cuma gue coba jelaskan. Gue coba, memang gue tanya tadi sama Bu Agnes, memang Bu Apa nih? sebelum diterbitkan surat ini memang tidak dicek lagi. Gue bilang begitu kan. Apakah ada pembayaran pembayaran masuk? Gue bilang gitu. Belum dijawab sama dia, tapi dia udah baca. Paling dia cuma bilang mohon maaf mah. Kayak gitu. Tadi Budi bilang apa? Sama, mohon maaf Bu. Gue bilang gini, Pak, ini WA, gue screenshot. Ini WA saya sama bagian Oh. TU. Ini WA saya sama bagian TU. Nggak dijawab kan Pak? Begitu juga bulan-bulan kemarin. Gue bilang tidak pernah dijawab. Terakhir dijawab bagian TU hanya dibilang apa? Setiap bukti transfer mohon di-upload di Google Form. Dan semenjak saya diinfokan itu, saya selalu upload. Saya selalu upload bukti bayarnya itu dan selalu saya WA ke
bagian TU. Makanya saya pikir ya sudahlah kalau memang nggak direspon nggak apa-apa, yang penting saya udah upload karena dia suruhnya diupload. Dan saya pikir kalau pengecekannya mereka itu yang pertama ya dari uploadan itu, karena kan dibikin itu kan. Karena mereka dari WA nggak ada merespon apa-apa, jadi saya pikir ya berarti mereka sudah ngecek di Google itu. Oh mohon maaf Bu sebelumnya. Ya, tadi gue bilang sama Agnes, gue barusan ini dia WA gue barusan, dia kasih ini malam ini suratnya. Kebetulan gue bilang. Mohon maaf ya Mama sebelumnya, saya hanya menyampaikan pesan dari TU dan akan saya sampaikan juga perihal ini ya Ma. Iya silahkan.